Aduh, sebentar lagi kita masuk bulan puasa ya. Ini ibu saya di kampung sudah mulai telepon terus-terusan, ngajakin pulang buat nyadran ke makam almarhum bapak. Menurut beliau ini tuh semacam pamitan gitu, biar puasanya afdol, biar berkah. Tapi di sisi lain teman-teman pengajian saya bilang, wah tradisi kayak gini tuh nggak ada tuntunannya. Bahkan bisa jadi bid'ah. Terus terang saya jadi bingung dan khawatir. Di satu sisi kan ada ibu ya, di sisi lain ada keyakinan. Rasanya jadi serba salah. Ah, ini dia kegelisahan klasik tahunan. Dan wajar sekali kalau Anda bingung. Wajar banget, karena ini kan menyangkut dua hal yang, ya, sangat kita cintai. Bakti pada orang tua dan ketaatan pada agama. Hampir semua orang merasakan dilema yang sama kok. Jadi mari kita tarik nafas dulu, tenang. Intinya gini, ziarah kubur itu sendiri bukan dosa, malah sangat dianjurkan dan berpahala. Asalkan, nah ini ada tapinya, kita tahu betul mana batas antara tradisi budaya yang indah dan mana tuntunan akidah yang nggak boleh dilanggar. Dan soal kata bid'ah, itu jangan langsung dibayangkan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Sederhananya, itu adalah ketika kita menambahkan sebuah aturan baru ke dalam agama dan meyakininya seolah-olah itu bagian dari ajaran aslinya. Nah, hari ini kita akan coba urai benang kusut ini bersama-sama, khusus untuk Anda, berdasarkan pandangan dari Muhammadiyah, supaya Anda bisa pulang kampung dengan hati yang tenang. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Oke, mari kita bedah ini. Supaya jelas, kita mulai dari akarnya dulu deh. Ziarah kubur itu sendiri, posisinya gimana dalam Islam menurut sumber-sumber yang kita punya? Apakah ini sesuatu yang memang dianjurkan atau sekedar boleh dilakukan? Pertanyaan yang bagus sekali, dasar banget. Jadi, ziarah kubur itu hukumnya sunnah, artinya dianjurkan. Majelis Tarjih Muhammadiyah sangat jelas soal ini dan landasannya kuat. Ada satu hadis kunci yang jadi pegangan, hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan pada kematian. Tunggu. Jadi dulu sempat dilarang total. Loh, ini baru saya tahu. Kenapa ya? Apa ada kejadian khusus saat itu sampai-sampai Nabi melarangnya? Kok bisa? Betul, sempat dilarang. Ada konteks historis yang sangat penting di sini. Coba Anda bayangkan, di masa awal Islam, iman para sahabat itu kan masih baru ya. Akidahnya sedang ditempa, dikuatkan. Mereka baru saja meninggalkan tradisi jahiliyah yang penuh kemusyrikan. Nah, Nabi khawatir jika ziarah kubur langsung diizinkan saat itu, umat bisa saja tergelincir kembali ke praktek-praktek lama, seperti menyembah kuburan, meratap berlebihan, atau yaitu minta-minta kepada arwah. Jadi larangan itu sifatnya seperti karantina lah, untuk proteksi akidah. Nah, setelah tauhid umat sudah kokoh dan murni, baru larangan itu dicabut, tujuannya pun diubah total. Diubah total? Maksudnya gimana tuh diubah total? Tepat sekali. Kalau dulu orang ke kuburan mungkin ada yang niatnya untuk meminta-minta, kini tujuannya dibalik 180 derajat. Tujuan utama ziarah yang disunahkan itu sekarang hanya ada satu, zikrul maut. Zikrul maut. Betul. Artinya mengingat kematian. Ini semacam reality check spiritual untuk kita yang masih hidup. Ketika kita berdiri di depan nisan, lihat gundukan tanah itu, kita diingatkan bahwa kita pun suatu saat akan ada di posisi yang sama. Fungsinya untuk melembutkan hati yang mungkin sudah mulai keras karena urusan dunia, membuat kita lebih mawas diri dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Jadi jelas ya, tujuannya untuk kita bukan untuk meminta-minta pada yang sudah di dalam kubur. Oke. Sampai sini saya paham. Ziarah itu dianjurkan dengan niat yang benar, yaitu sebagai pengingat kematian. Nah, sekarang kita masuk ke masalah utamanya nih. Ibu saya kan ngototnya harus di bulan Ruwah atau Syahban ini sebelum puasa. Katanya itu waktunya para arwah pulang, dan kita harus pamitan. Apa benar ada waktu-waktu spesial seperti itu dalam ajaran Islam? Nah, kita sampai di jantung persoalannya. Ini adalah tentang konsep yang dalam ilmu fikih disebut takhsis atau pengkhususan. Gini penjelasannya ya, ziarah kubur itu pada dasarnya ibadah yang waktunya sangat fleksibel. Anda boleh melakukannya kapan saja, hari Senin, Kamis, setelah sholat Jumat, setelah Lebaran, atau kapanpun Anda merasa butuh pengingat tentang kematian dan punya kesempatan. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Al-Quran maupun hadis sahih, yang menyatakan ada satu waktu yang lebih keramat atau lebih utama dari waktu lainnya untuk berziarah.
Jadi, masalahnya itu bukan pada ziarah di bulan Sya'bannya, tapi lebih ke keyakinan di baliknya, begitu ya? Tepat sekali, Anda menangkap poinnya. Aktivitasnya tidak salah, tapi keyakinan yang melandasinya itu yang perlu diluruskan. Menurut pandangan Majelis Tarjih, masalah muncul jika Anda meyakini bahwa ziarah harus dilakukan di bulan Ruah. Dan meyakini bahwa ziarah di waktu ini memiliki pahala atau keutamaan khusus dibanding bulan lain. Apalagi kalau ditambah keyakinan mistis seperti arwah pulang. Keyakinan inilah yang tidak memiliki dasar dan masuk kategori bid'ah yang tadi kita bahas, yaitu mengadang-adakan sesuatu yang baru dalam syariat. Bisa diberi contoh praktisnya nggak biar lebih mudah dipahami bedanya antara yang boleh dan yang keliru? Tentu. Skenario pertama, Anda bekerja di luar kota. Menjelang Ramadan, biasanya kan ada libur atau kesempatan untuk pulang kampung. Lalu Anda memanfaatkan waktu luang itu untuk berziarah ke makam orang tua. Ini tidak ada masalah sama sekali, niat Anda adalah karena ada waktu luang dan sekalian pulang, bukan karena keyakinan akan waktu keramat. Oke, itu jelas. Skenario kedua, Anda tidak punya waktu, tidak punya uang, tapi Anda memaksakan diri pulang sampai berhutang hanya karena merasa wajib nyadran di bulan Ruah. Takut kualat kalau tidak melakukannya. Nah, sikap yang berlebihan atau ghulul seperti inilah yang dikritik. Agama itu kan esensinya memudahkan, bukan mempersulit. Tapi, bukankah keserempakan itu ada nilainya? Maksud saya, saat satu kampung ziarah bersama-sama di bulan Ruah, gotong royong membersihkan makam, itu kan membangun rasa kebersamaan. Rasanya solid gitu. Apa aspek sosial yang positif ini sama sekali tidak ada bobotnya dalam pandangan agama? Anda menyentuh poin yang sangat penting, dan ini menunjukkan kearifan dalam melihat masalah. Aspek silaturahmi, gotong royong, dan menjaga ingatan keluarga itu adalah nilai-nilai sosial yang sangat baik dan justru sangat dianjurkan dalam Islam. Inilah seninya. Bagaimana kita bisa melestarikan nilai sosialnya yang luar biasa ini? Kumpul keluarga, kerja bakti, sambil tetap memurnikan ritualnya dari keyakinan yang keliru. Muhammadiyah itu tidak anti kumpul keluarga loh. Yang dikoreksi adalah mencampur adukan antara acara sosial yang baik dengan ritual ibadah yang harus murni sesuai tuntunan. Oh, jadi dipisahkan begitu ya? Jadi, nilai sosialnya dapat, akidahnya pun terjaga. Oke, itu solusi yang bijak. Nah, terkait ritualnya nih, kadang saya merasa serba salah. Di satu sisi, saya mau ikut ajaran murni. Di sisi lain, kalau saya nggak ikut bawa bunga atau menyiram air mawar, nanti dianggap nggak menghormati leluhur oleh keluarga besar. Jadi, mana sih batasan antara tradisi dan hal-hal yang sudah masuk kategori bumbu-bumbu tambahan yang dikritik itu? Ini juga pertanyaan yang sangat praktis dan banyak yang mengalami. Muhammadiyah sering disalahpahami sebagai gerakan yang kaku dan anti tradisi. Padahal yang ditolak bukanlah ziarahnya, bukan pula silaturahminya. Yang dikoreksi adalah bumbu-bumbu tambahan dalam tradisi itu yang berpotensi merusak akidah dan menggeser niat utama ziarah. Ada beberapa red flags atau praktek yang sangat jelas keliru. Apa saja itu? Boleh dirinci? Pertama, membawa sesajen, tumpeng, atau kembang 7 rupa dengan keyakinan mistis. Keyakinan bahwa itu untuk makan arwah atau sebagai persembahan. Logikanya gini, orang yang sudah meninggal itu alamnya sudah beda, amalannya sudah terputus, kecuali 3 hal yang kita tahu. Makanan dan minuman duniawi sudah tidak ada gunanya bagi mereka. Yang mereka butuhkan itu doa dari kita, bukan tumpeng. Oke, masuk akal. Kedua, dan ini yang paling fatal, adalah meminta sesuatu kepada ahli kubur. Misalnya, Mbah doakan cucumu ini lancar rizkinya, atau Eyang restui agar puasa saya diterima. Ini sudah masuk ke ranah syirik, menyekutukan Allah. Al-Quran dalam surat Yunus ayat 106 sangat tegas melarang kita berdoa kepada selain Allah. Ketiga, menjadikan kuburan sebagai perantara atau wasilah dalam berdoa. Kita berdoa itu langsung kepada Allah tanpa perantara. Kalau soal bunga dan air mawar tadi bagaimana? Itu kan umum sekali ya? Nah, soal bunga ini ada sedikit perbedaan pandangan, tapi kuncinya tetap pada niat, selalu kembali ke niat. Jika Anda menabur bunga sekedar agar wangi dan terlihat rapi, sebagai bentuk penghormatan pada kebersihan makam, banyak ulama yang memperbolehkan. Tapi jika Anda meyakini bunga jenis tertentu atau air mawar punya kekuatan magis untuk menenangkan arwah, nah keyakinan itulah yang bermasalah. Jadi, menghormati tapi tidak mengkultuskan. Begitu ya intinya? Tepat.
Coba kita lihat contoh paling nyata yang ada di sumber kita. Makam pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Karangkajian, Yogyakarta. Makam beliau sangat terawat, menjadi penanda sejarah yang penting. Tapi coba perhatikan arsitekturnya. Sangat sederhana. Hanya sepetak kecil, dikelilingi batu putih setinggi tak lebih dari 1 jengkal, dengan nisan biasa bertuliskan nama beliau. Tidak ada punden, tidak ada pendopo megah, tidak dibangun menjadi tempat keramat. Oh iya ya, sederhana sekali. Ini adalah simbol konsistensi ajaran. Kita menghormati jasa dan mendoakan beliau, tapi tidak pernah mengkultuskan fisik makamnya. Ini adalah antitesis dari tradisi yang berujung pada pengkultusan kuburan. Oke, ini memberikan gambaran yang sangat jelas. Anggaplah saya sudah berhasil meyakinkan diri dan keluarga untuk ziarah dengan niat yang lurus. Panduan praktisnya gimana? Dari mulai masuk gerbang makam sampai selesai, apa yang sebaiknya kita lakukan dan katakan agar ziarah kita benar-benar sesuai sunnah dan berpahala? Tentu, mari kita buat panduan praktisnya step by step. Pertama, yang paling utama dan harus dilakukan sebelum melangkah dari rumah, luruskan niat. Niatkan semata-mata untuk 2 hal, mendoakan ampunan kepada Allah untuk si mayit, dan mengambil pelajaran tentang kematian untuk diri sendiri. Ini fondasinya. Lalu saat tiba di sana? Saat masuk area pemakaman, ucapkan salam kepada seluruh ahli kubur. Ada doa indah yang diajarkan Nabi melalui hadis Aisyah, yang artinya, "Semoga keselamatan tercurah bagi kalian, wahai penghuni negeri kaum yang beriman. Akan datang kepada kalian apa yang dijanjikan besok yang ditangguhkan. Dan kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penghuni Baqi Al-Gharqad." Ini menunjukkan adab kita sebagai tamu di negeri mereka. Setelah itu, saat di depan makam keluarga, Anda boleh berdiri atau duduk di sampingnya, lalu panjatkan doa langsung kepada Allah. Mohonkan ampunan dan rahmat untuk mereka. Anda boleh membaca ayat-ayat Al-Quran yang Anda hafal. Semua itu hadiah terbaik untuk mereka. Itu yang dianjurkan. Sekarang, apa yang dilarang keras saat di area makam? Yang dilarang pertama, jangan duduk atau menginjak-injak bagian atas kuburan. Ini bentuk tidak menghormati jenazah. Kedua, jangan meratapi jenazah secara berlebihan yang dalam istilahnya disebut niyaha. Niyaha itu seperti apa? Menangis histeris, menjerit-jerit, merobek baju, itu semua dilarang karena menunjukkan penolakan terhadap takdir Allah. Ketiga, jangan membangun bangunan permanen yang megah di atas kuburan. Dan yang paling fundamental, seperti yang sudah kita bahas berulang kali, jangan pernah meminta apapun kepada selain Allah. Arah doa kita selalu ke atas, kepada Allah, bukan ke bawah, kepada penghuni kubur. Wah, lega sekali rasanya. Jadi ketakutan saya sebenarnya nggak perlu ya. Saya tetap bisa pulang, tetap bisa ke makam Bapak, dan tetap bisa menyambung silaturahmi dengan ibu dan keluarga. Kuncinya cuma satu, luruskan niat di dalam hati. Ziarah sebelum puasa ini jadi momen untuk mendoakan orang tua kita yang sudah tiada, sekaligus jadi alarm buat kita yang masih hidup. Bukan untuk nyogok leluhur atau karena percaya waktu itu keramat. Tepat sekali. Anda sudah menangkap esensinya dengan sempurna. Datanglah ke makam, bersihkan rumputnya sebagai bentuk bakti dan penghormatan, itu perbuatan baik. Panjatkan doa terbaik kepada Allah untuk mereka, lalu renungkan sejenak tentang kefanaan hidup. Setelah itu, pulanglah dengan hati yang lebih lembut dan lebih siap menyambut Ramadan. Itulah esensi ziarah yang sebenarnya, sebuah amalan yang bisa menjadi modal spiritual yang sangat berharga. Saya jadi ingat almarhumah nenek saya dulu, juga begitu, selalu menyiapkan ingkung ayam utuh. Tapi pelan-pelan ayah saya mengajak diskusi, bukan melarang tapi bertanya, "Nek, kalau uang untuk ingkung ini kita belikan beras untuk tetangga yang kekurangan atas nama kakek, bukankah pahalanya lebih abadi?" Perlu pendekatan yang penuh kasih, bukan penghakiman. Betul. Itu pendekatan yang sangat bagus. Dialog penuh kasih. Ini benar-benar mencerahkan. Jadi kita tidak perlu bertentangan dengan keluarga, tapi kita bisa mengedukasi mereka dengan cara yang benar dan lembut. Betul. Dan sebagai bahan renungan terakhir untuk Anda, coba pikirkan ini. Jika tujuan utama kita adalah mengirimkan kebaikan untuk orang tua yang telah wafat, coba bandingkan. Mana yang pahalanya lebih mengalir dan lebih pasti sampai.
Uang yang kita gunakan untuk membeli sesajen atau kembang 7 rupa yang tidak ada tuntunannya, atau uang yang sama kita sedekahkan atas nama mereka ke panti asuhan, untuk pembangunan masjid atau membantu orang yang membutuhkan. Pilihlah amalan yang benar-benar menjadi amal jariah bagi mereka, pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggalkan pemakaman. Sebuah pertanyaan yang sangat menohok dan praktis. Terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan, tidak hanya untuk saya tapi juga untuk Anda yang mendengarkan. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga atau teman yang mungkin masih memiliki kebingungan yang sama. Sebelum kita tutup, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan orang tua kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil. Lapangkanlah kubur mereka, dan jadikanlah sebagai taman di antara taman-taman surga. Amin ya Rabbal Alamin.